Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Intan Puspita Lestari, mahasiswi Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28921700012. Kita ketemu lagi di video tugas ujian akhir semester mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro yang diampu oleh Bapak Supati MM. Definisi dasar ekonomi mikro adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kuantitas faktor input, serta barang atau jasa apa yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Tujuan dari ekonomi mikro antara lainnya adalah melakukan analisis terhadap mekanisme pasar yang membentuk harga relatif kepada produk, barang, dan jasa, serta alokasi dari sumber terbatas di antara banyaknya penggunaan alternatif. Kemudian melakukan analisis kegagalan pasar, yaitu saat pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien dan menjelaskan berbagai kondisi yang dibutuhkan bagi suatu pasar dengan persaingan sempurna. Ekonomi mikro mengkaji perilaku penjual dan pembeli termasuk interaksi keduanya dalam pasar faktor produksi. Singkatnya nih, ruang lingkup ekonomi meliputi beberapa hal berikut ini. Antara lain adalah permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga pasar, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran, teori perilaku konsumen, teori produksi, di mana terdapat juga biaya produksi, penerimaan produsen, dan juga laba, serta pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik, permintaan akan input, dan mekanisme harga dan distribusi pendapatan. Secara sederhana, ekonomi mikro bisa membantu Anda untuk memahami hal-hal berikut ini, antara lainnya bagaimana orang dan rumah tangga menghabiskan anggaran mereka, kombinasi produk dan layanan apa yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar yang sesuai dengan anggaran yang tersedia. Kemudian bagaimana seseorang memutuskan bekerja atau tidak, bentuk pekerjaan apa, dan apakah full-time atau part-time. Kemudian bagaimana orang memutuskan untuk menabung untuk masa depan, berapa banyak yang ditabung dan berapa banyak penghasilannya. Bagaimana sebuah bisnis memutuskan untuk memproduksi dan menjual produk-produk tertentu. Bagaimana memproduksinya, berapa banyak yang diproduksi dari masing-masing produk yang dijual, dan untuk berapa banyak konsumen. Kemudian juga bagaimana pengusaha atau perusahaan memutuskan merumahkan karyawan atau mempekerjakan karyawan di masa pandemi COVID-19. Dan juga kapan memperluas bisnis, berhemat, atau bahkan menutup bisnisnya. Kajian tentang ilmu ekonomi mikro ini memiliki tujuan untuk menganalisis suatu kegagalan keputusan ekonomi. Biasanya, teori ekonomi mikro akan memunculkan analisis rasional serta memunculkan hasil analisis secara teoritis yang memungkinkan pasar persaingan sempurna. Dan berikut ini analisis ekonomi mikro atau mikroekonomi yang dibagi menjadi menjadi 4 maksudnya, yaitu ada teori harga, teori produksi, teori distribusi, dan teori konsumsi, di mana teori harga ini merupakan analisis ekonomi mikro dengan teori harga yang biasanya dilakukan terhadap proses pembentukan harga. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran, adanya hubungan antara harga permintaan dan penawaran, serta bentuk-bentuk pasar dan konsep elastisitas permintaan dan penawaran. Kemudian untuk teori produksi ini pada ekonomi mikro digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Analisis tersebut dilakukan kepada semua hal yang berhubungan dengan adanya biaya produksi, barang, dan jasa. Kemudian untuk teori distribusi, pada ekonomi mikro ini bertujuan menganalisis upah tenaga kerja, keuntungan, serta besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada para pemilik modal. Untuk teori konsumsi sendiri mengacu kepada perilaku beragam konsumen dalam konteks memenuhi kebutuhannya.
Terjadinya kurva permintaan pasar dinilai sebagai turunan dari kurva permintaan individual consumer demand. Dalam penerapannya di bidang bisnis, ekonomi memiliki 3 komponen utama yang harus dipahami, di antaranya adalah interaksi di pasar barang, aktivitas tawar-menawar di antara penjual dan pembeli hingga terbentuk kesepakatan harga termasuk dalam interaksi pasar barang. Kemudian tingkah laku penjual dan pembeli, di mana membahas bagaimana konsumen harus memenuhi kebutuhannya dengan pendapatan yang dimiliki, sementara produsen berupaya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dan kemudian interaksi di pasaran. Dalam hal ini, ekonomi mikro menjelaskan tentang interaksi konsumen dan produsen yang melibatkan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Beberapa peran ekonomi mikro antara lainnya adalah digunakan untuk merumuskan kebijakan, digunakan untuk menyusun prediksi, digunakan untuk memahami perilaku konsumen, digunakan untuk mengetahui perputaran barang, dan digunakan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Baik, demikianlah penjelasan singkat tentang pengertian ekonomi mikro, ruang lingkup, tujuan, serta peranannya dalam bisnis. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will see you on my next video. Sampai jumpa.